Misalnya, hah? Udah kopi saya? Saya? Hah? Nah, puasa? Muslim lain? Muslim, nah, puasa? Hah? Sana kita sahur? Hah? Sahur. Oh, sana kita sahur? Mana softtek atau bukan softtek? Oh, apa yang maklumat Ramadan? Sahur ya, oi! Siap penghargaan, siap! Apa yang terus gimana? Ayolah. Udah kenalan sih. Itu tuh belah itu tuh. Akhirnya kejadian juga di kota saya sendiri di Garut. Orang yang sedang di warung bulan Ramadan, warungnya diacak-acak. Sampai wakil bupati turun tangan ya, memanggil ormas yang bersangkutan dan meminta maaf kepada publik, meminta maaf juga kepada ormas yang bersangkutan dan mengharapkan ini semua tidak terjadi lagi. Saya mau melihat dulu wakil bupatinya. Ini menurut saya baik ya. Saya bangga tuh. Tadinya saya berpikir orangnya masih muda, tidak akan sematang itu. Ternyata alhamdulillah matang beliau itu ya. Jadi mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah. Itu yang pertama dulu. Yang keduanya, apa yang dilakukan oleh ormas ini, saya nggak tahu ormasnya ormas apa ya. Kalau orang-orang bilang FPI kan udah bubar tuh. Kalau Front Persaudaraan Islam, saya juga nggak tahu itu ada ada wadahnya atau tidak, legal atau tidak, saya juga nggak tahu. Jadi kita sebut ormas lah. Dalam pengertian ada orang berkumpul dalam satu nama tertentu, yang melakukan hal tersebut. Jadi yang dilakukan itu dia masuk ke warung, kemudian mengeluarkan kata yang ya kalau di Sunda itu jelek sekali ya. Kemudian orangnya ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Kalau tidak salah jawabannya itu saya nggak sahur. Kemudian menumpahkan kopi. Setelah itu ada gebrakan meja dan merusak fasilitas. Ya mau besar mau kecil ya itu merusak. Nah ini kita bahas dulu ya dari segi hukum. Dari kemarin saya sudah bilang, saya ini sudah membahas hal ini mungkin 2 kali ya, kalau seingat saya, atau mungkin baru 1 kali. Yang Kumaila itu kan, saya bilang kemarin ya, Kumaila tepat di dalam pembicaraannya karena dia tidak menyinggung hukum sama sekali. Nah untuk mengimbangi ya, kita saksikan dulu bagaimana komentarnya Profesor Ahmad Zahro tatkala beliau ditanya hal seperti itu. Kita simak dulu. Nah ini mumpung Ustadz akan Ramadan ini, tapi pertanyaan sudah lama ini. Katanya haram jualan makanan di pagi hari bulan Ramadan. Ini di Bali malah. Gini ya, nanti penyanyi juga harus bersikap yang bijak. Orang jualan makanan di bulan Ramadan itu tidak haram. Hukumnya boleh, apalagi kalau dia maisyahnya, pencahariannya memang hanya jualan makanan itu, ya boleh. Hanya memang kalau terbuka tidak etis gitu aja. Tapi kan banyak yang tidak berpuasa tuh. Perempuan yang haid kan tidak berpuasa, musafir kan yang tidak berpuasa. Artinya penjenengan jual makanan atau tidak jual makanan, yang poso ya tetap poso, yang tidak poso ya tetap tidak poso. Hanya soal menghormati saja ini, tapi jangan lalu dihukumi haram. Nanti bagaimana cara mencari rezekinya orang-orang yang memang profesinya jualan makanan, dan itu diperuntukkan untuk orang yang tidak puasa dan untuk orang ya, untuk yang tidak puasa itu baik perempuan yang haid atau yang bepergian atau bahkan memang yang tidak mau puasa. Jadi jangan ada membuat hukum sendiri ya. Ini jelas membuat hukum sendiri. Apalagi ini di Bali apalagi banyak yang tidak puasa kan. Akan lebih menurunkan harkat martabat Islam kalau kita membuat
seperti ini. Sepertinya menghormati, mempertahankan ajaran Islam. Enggak. Jadi berjualan itu halal di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, enggak ada masalah. Maka jangan ada sweeping yang jualan itu saya prihatin. Ngaji yosik ada kok gerakan sweeping yang jualan di siang hari bulan Ramadan. Sekali lagi, jualan itu tidak menyebabkan orang tidak puasa atau tidak menyebabkan orang yang puasa mokel, tidak. Ini perlu disadari bahwa semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menyulitkan, semuanya mudah, tergantung persepsinya, tergantung cara menyikapinya. Ini kan begitu kan seolah-olah Islam itu melarang orang berjualan, susah itu. Nah, jadi Profesor Ahmad Zahro ini, meskipun saya berbeda pandangan dengan yang bersangkutan dari hal nasab begitu ya, dan itu ada kholal di dalam pola berpikirnya, tapi tatkala seseorang ini memakai ilmunya di dalam ranah yang tepat, ya akhirnya tepat juga pembicaraannya. Beliau itu kan profesor dalam bidang fikih. Jadi kita itu harus belajar ya untuk tidak membenci orang. Dalam pengertian tidak membenci orang itu, jangan sampai semua perkataan yang keluar dari orang itu, baik jelek ataupun bagus, itu ditolak semua. Saya teringat perkataannya Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya, itu mengatakan yang salah dari orang Nasrani itu hanya mengatakan Isa itu anak Tuhan atau anak Allah begitu. Hanya itu saja yang salahnya, dalam pengertian kalau nanti kesananya ke gereja dan lain sebagainya, itu kan lazim daripada itu. Tetapi apabila Nasrani ini mengatakan bahwa langit itu biru ya, sebagaimana yang kita lihat ya memang biru, jangan ngobrolin ke wilayah fisikanya. Ya masa kita mau menyalahkan? Atau mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada, masa kita juga mau menyalahkan? Itu kan perkataan yang benar. Jadi kita lihat proporsional, belajar kita itu untuk melihat proporsional. Tatkala ada orang berkata-kata, kita lihat perkataannya. Nah kemudian kita timbang dengan ilmu yang ada pada diri kita, begitu. Jangan dengan emosi. Nah, jadi kan kurang lebih ya sama saja perkataannya itu. Jadi berjualan di bulan Ramadan itu tidak ada larangannya sama sekali. Jadi orang yang melarang orang berjualan di bulan Ramadan itu sudah melarang perkara yang mana tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman karena permasalahannya ini kompleks, saya melihat begini, kalau misalkan kita ya lihat di pinggir jalan bulan puasa, kemudian ada pemuda-pemuda pada merokok begitu, minum, ya siapa yang nggak geli kan? Ya geli lah, maksudnya jijik gitu ngelihatnya itu. Ada perbuatan itu. Kalau orang punya iman ya pasti seperti itu. Cuman ini kan harus dipikirkan lebih lanjut ya, apa tindakannya. Nah orang yang mengatakan, oh itu kan harus dirubah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan kata-kata, kalau tidak bisa baru dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya apa bedanya sama Wahabi kalau kayak gitu? Ya ini harus dipertimbangkan dulu, dan jika keadaannya seperti itu, coba panggil Nahdlatul Ulama untuk bahsul masail, atau mungkin sudah ada bahsul masail tetapi konsolidasi di dalam penyebarannya, di dalam menyebarkan hasil bahsul masailnya mungkin tidak optimal atau tidak dipakai oleh pemerintah. Nah, saya mau memberikan dulu perspektif ya di dalam fikih. Ini fikih dulu secara umum. Jadi fikih itu ada fikih buat kita sebagai individu. Ada fikih untuk sultan. Makanya ada kitab tuh judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu membahas hukum-hukum syariat yang harus ditegakkan oleh khalifah, oleh pemerintah. Jadi apabila itu tidak ditegakkan, yang berdosa siapa? Ya pemerintahnya, bukan kitanya. Bukan sebagai individu. Ya kalau misalkan itu sebagai fardu kifayah tidak dilaksanakan, ya kita semua kena dosa. Nanti juga kita boleh bahas hal itu. Cuman ini harus pelan-pelan membahasnya begitu. Nah, di dalam perbuatan apapun mukallaf itu ada perintahnya. Semua perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar. Puasa menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai
terbenam matahari itu adalah fardu ain kepada setiap mukallaf yang tidak ada halangan, yang tidak ada mani' bagi wajibnya. Ini sudah selesai begitu ya urusannya. Jadi apabila kita tidak puasa, maka kita kena oleh dosa. Selama tidak puasanya itu karena tidak ada uzur dan diakui bahwa itu dosa. Tapi kalau sudah tidak mengakui itu dosa, itu sudah kafir, bukan hanya berhenti pada dosa. Nah kemudian tatkala kita nih ya sebagai individu melihat orang tidak puasa, yang pertama kali harus hadir di dalam hati itu apa? Husnuzon. Itu dulu. Ya jangan dulu yang lain-lain. Husnuzon dulu. Kita husnuzon sama orangnya. Mungkin orang ini kelelahan, mungkin orang ini demikian dan demikian. Kalaupun mau ditegur, kita bilang seperti ini, tolong jangan di depan umum karena bisa jadi anak kecil meniru. Mungkin itu saja, tapi kita kan husnuzon saja dulu. Nah, ada perkara yang belum saya bahas. Jadi, tatkala orang ini memiliki uzur tidak berpuasa, apakah dia itu punya kewajiban untuk menghormati orang yang tidak berpuasa? Nah, ini sebetulnya ada di dalam fikih itu. Asal-asalnya ada. Jadi, Syafi'iyah itu kalau dia tidak niat itu kan dia berarti tidak ada puasa tuh. Jadi kalau dia itu sahur misalkan jam 3:30, kemudian dia tidur tapi belum niat, bangun jam 5:30 misalkan, atau jam 6 atau jam 7 lah sekalian, bangun dia itu. Nah dalam Syafi'iyah itu tidak ada puasa bagi orang itu karena dia tidak niat. Ya, oh Ustadz kan itu bisa intikal madhab. Enggak gitu pola pikirnya madhab itu, enggak seperti itu. Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Cuman kita lihat saja satu pakem dulu begitu ya, supaya kita paham nih. Nah dia itu enggak ada puasa. Nah tatkala dia tidak ada puasa, apakah dia itu boleh makan atau tidak? Nah ini masalah lain. Jadi dia itu tidak ada puasa, tetapi dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap tidak makan dan tidak minum sampai terbenam matahari. Kenapa? Nah itu untuk menghormati puasa, untuk menghormati bulan Ramadan. Dan ini bukan hanya di dalam puasa saja, ada juga di dalam sholat. Di dalam sholat itu ada yang namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi apabila datang waktu sholat, kemudian waktu sholat ini sudah hampir habis, sedangkan kamu dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan sholat secara sah, maka laksanakan saja tetap sholat itu. Misalkan contoh, meskipun dalam keadaan baju ada najisnya. Nah itu nanti disebutnya itu sholat lihurmatil wakti. Maka tatkala nanti kamu itu sudah bisa melaksanakan sholat secara sempurna, maka sholat yang tadi dilaksanakan itu memang tidak ada nilainya. Itu harus diqodho begitu. Nah demikian pula puasa yang tadi. Jadi tatkala dia itu tidak memiliki puasa karena tidak berniat, maka dia itu harus tetap berpuasa. Tetapi nanti bukan berpuasa ya, dia itu harus tetap menjaga untuk tidak makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lain, bukan asalkan, tapi dia tetap harus mengqodho. Nah itu nanti kalau misalkan dia jima sama istrinya lain lagi kisahnya itu nggak harus pakai pakai kafarot, enggak, karena dia itu nggak punya puasa begitu. Itu banyak pembahasannya di dalam fikih. Jadi ala kulli halin sebetulnya kalau saja orang itu ya mau belajar dulu sebelum turun ke jalan menegakkan yang dia bilang benar, yang dia sangka benar, padahal dalam kenyataannya itu belum tentu benar, malah dekat ke salah, itu tidak boleh dilaksanakan. Nah kita kembali lagi kepada kasus yang tadi. Jadi masalahnya itu harusnya kita itu husnuzon dulu ya sama orang itu. Nah apalagi di dalam video tersebut yang saya lihat dan yang saya ingat itu, saya tidak melihat lagi di sini ya, si orangnya itu ditanya yang lagi ngopi itu, kamu kenapa nggak puasa? Nah ada jawaban yang jelas mungkin terdengar itu tadi nggak sahur. Nah ini orang sudah menjelaskan nggak sahur, lah terus kenapa masih dimarahin? Berarti nggak kuat dia itu. Ya mungkin dia itu sudah puasa tapi nggak kuat, ya dia akhirnya cari warung yang ngopi. Apakah alasan itu tidak bisa diterima secara syariat? Ya itu sudah keluar seperti itu. Ya kita percaya saja, seharusnya kita percaya saja. Nih ya di dalam syariat itu ada perkara-perkara yang mana dia itu sifatnya maksiat dan ada hadnya, ada hukuman fisiknya.
Jadi selain dia itu maksiat, maka dia ada hukuman yang nyata yang disegerakan. Ada maksiat-maksiat itu yang meskipun dosanya besar, tetapi tidak ada hadnya. Contoh misalkan mencuri ya. Mencuri itu kan kalau dia mencuri sekali dengan kadar tertentu itu 1 dinar lah kita katakan ya. Berarti sekitar 5 juta kurang lebih. Jadi kalau dia mencuri dengan kadar minimal 5 juta, maka dia itu dipotong tangan. Ya, itu pun nanti yang susah hukum pembuktiannya, bukan masalah hukumnya, nanti akan kita bahas itu. Apabila dia itu sudah hilang tangan kanannya masih mencuri, maka potong kaki kirinya. Apabila kaki kirinya sudah terpotong, ya berarti kan 2 nih. Masih mencuri lagi, potong tangan kirinya. Kalau masih mencuri lagi, potong kaki kanannya. Kalau masih mencuri lagi, itu sudah tidak ada yang boleh dipotong. Itu nanti dijilid tuh, dicambuk hukumannya itu. Jadi tidak ada hukuman mati di dalam syariat, kita katakanlah di dalam Syafi'iyah begitu, untuk orang yang mencuri itu tidak ada. Apabila ini sudah dilakukan, saking bandel ini dihukum mati, itu sudah terlewat batas. Justru bukan kebaikan, itu adalah kezoliman. Itu tidak ada begitu ya. Ya kecuali nanti kalau misalkan mencurinya ini 300 triliun, menjadikan orang-orang banyak yang mati, yaitu masalahnya dalam hukum pembuktiannya, dalam hukum acaranya, bukan pada hukumnya. Hukumnya nggak boleh begitu. Jadi nanti kalau hukum acaranya dia secara terbukti misalkan bukan mencuri tetapi menghilangkan nyawa orang lain, ya itu bisa masuk kepada hukum yang lain. Makanya dibedakan sama kita itu antara hukuman suatu perbuatan dengan hukum acaranya. Hukum acara itu termasuk di dalamnya pembuktiannya dan lain sebagainya lah. Nah, coba lihat ya, Rasulullah SAW itu belum pernah merajam orang yang zina karena terbukti berzina, itu belum pernah. Itu malah saya dapatkan ide dari Habib Ali ya. Rasulullah itu belum pernah merajam orang yang zina karena terbukti berzina. Sidna Abu Bakar belum pernah. Sidna Utsman belum pernah. Sidna Ali hampir, atau kalau tidak silap itu ya Sidna Utsman yang hampir, tapi juga tidak terjadi karena dia tidak terbukti. Ya, jadi 4 saksi itu tidak tercukupi begitu, cuman 3. Tadinya ada 4, cuman yang 1 kembali dari perkataannya. Akhirnya yang 3 orang ini jadi hukum sumpah palsu, bukan orang yang tertuduh zinahnya begitu. Memang dalam hukum Islam itu ada hukumannya, tetapi hukum acaranya ini loh jarang dibahas. Nah, ada dosa-dosa yang tidak ada hadnya. Padahal dosa itu dikatakan oleh Rasulullah SAW taghliz begitu ya. Ini sangat besar seperti riba. Riba itu dosanya lebih besar daripada zina. Dosanya itu. Malah dikatakan sekian dan sekian kali begitu ya dengan usul. Dengan usul itu ya dengan yang di atas, bukan di atas. Dengan orang tua lah begitu ya, dengan ibu kandung. Itu jelek sekali kan perbuatannya. Tapi apabila seseorang ini melaksanakan riba, apa hukumannya? Apa hadnya? Apakah dia itu dicambuk? Apakah dia itu dihukum mati? Apakah dia itu dirajam? Enggak. Padahal hukuman zina jelas. Tapi hukuman riba yang dikatakan dosanya itu lebih besar daripada anu dan anu, enggak ada tuh hukumannya. Nah, dalam hal ini ada sholat ya. Sholat itu apabila dia ditinggalkan, dia berhak untuk dihukum pancung. Orang yang meninggalkan sholat ini. Itu pun dengan catatan kan. Jadi sholat zuhur, apabila seseorang ini tidak sholat zuhur, dia baru bisa dipancung tatkala datang waktu maghrib. Bukan tatkala datang waktu asar. Dan sebelum dipancung, dia itu harus apa? Harus istitab. Harus dipinta untuk bertaubat dulu. Kalau dia tidak mau bertobat, baru begitu kena. Kalau dia mau bertobat, selesai, suruh pulang. Suruh sholat dulu di hadapan hakim atau di hadapan jasus itu. Ya. Nah, jangan bodoh seperti yang terjadi di kota saya ini. Ada yang bersangkutan, itu tolol ya. Datang ke warung, kemudian ada orang lagi ngopi, terus ditanya kenapa kamu itu tidak berpuasa, dia sudah menjawab. Dia nggak mengatakan emang urusan kamu, dia nggak bilang seperti itu. Dia bilangnya saya nggak sahur, itu sudah menghargai sebetulnya. Dan
kita lihat kondisi warungnya juga ditutup. Atau orang ya udah nggak puasa dalam keadaan tertutup seperti itu. Lah kok kamu masih masuk-masuk? Bukan di pinggir jalan, dalam pengertian ada jalan kemudian tidak puasa di situ. Nggak seperti itu. Nah ini jangan, apakah kita punya hak seperti itu? Jadi tatkala misalkan ya saya ngelihat orang, nih kalau di Syafi'iyah itu mau yang kafir mau yang mukmin itu semuanya mukallaf bil furu'. Ya, tatkala saya melihat orang yang tidak puasa di pinggir jalan, apakah saya itu punya hak? Dia ngerokok misalkan, apakah saya punya hak untuk mencabut rokoknya itu? Ya. Ini tolong dilihat, apalagi kalau sampai merusak. Ini ada orang merokok ya, rokok itu harta, dia itu mal tuh. Ya, kita katakanlah begitu ya, karena Syafi'iyah itu kan merokok makruh. Ngomongnya makruh. Itu mal, itu harta. Tatkala saya ambil rokoknya, saya itu sudah gosok itu. Kemudian tatkala masuk ke warung diacak-acak, ya akhirnya apa? Dosa semua. Jadi orang yang tidak puasanya, kita suuzon lah ya, orang tidak puasa itu memang dia tidak puasa. Dia dosa karena tidak puasanya, dan dosanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang merusak fasilitasnya itu, saya juga dosanya kepada makhluk, kepada manusia, dan tahu semua dosa kepada manusia itu lebih susah diampuninya daripada dosa kepada Allah. Nah ini terus kalau misalkan kemaksiatan yang paling besar itu apa? Bodoh. Lah terus kalau saya ngelihat orang bodoh kayak gitu, terus diapain? Kepalanya ditoyorin gitu. Ya. Ini kan lucu. Masya Allah. Jadi janganlah seperti itu. Ya ala kulli halin, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di kota-kota yang lain. Tidak terjadi pada orang-orang yang mau berpikir lah. Orang yang mau berpikir itu berpikir dulu dengan baik, dengan bagus. Pelajari dulu agama dengan baik. Apakah nanti ada dosa yang mungkin saya nggak tahu nih, mungkin ini ada beberapa tugas pemerintah yang belum selesai. Dilihat dari segi syariat. Kalau dilihat dari segi syariat, jelas sekali pemerintahan kita itu banyak kurangnya. Ya, makanya jangan mau jadi pemimpin di kita itu di Indonesia itu, jangan mau. Udah biarin aja yang mau-mau aja. Ya, jangan mau jadi pemimpin di kita itu. Kenapa? Susah, urusan sama syariatnya susah. Karena ada tuh taklif syar'inya ada untuk menegakkan apa yang harus ditegakkan. Jadi jangan mau ya biarin mereka-mereka aja. Ini saya sama yang mendengar yang mau ngambil faedah begitu ya. Yang jelas juga kalau menyalonkan belum tentu ada yang milih juga. Nanti malah rugi 2 kali begitu. Jadi ala kulli halin saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi begitu. Ya, tapi mudah-mudahan lah dari kejadian ini terbukti yang saya bisa dapatkan itu yang pertama ya, wakil bupati itu bagus dan saya tidak memilih yang bersangkutan karena saya tidak memilih kemarin waktu pemilihan umum itu, saya nggak memilih siapapun ya, saya tidur karena jam segitu itu waktu tidur saya, jadi karena itu waktu tidur saya ya saya nggak milih. Jadi kalau pemilihannya malam saya insya Allah milih, tapi kalau siang karena itu waktu tidur saya ya saya nggak milih. Tapi ya kita harus objektif ya, kalau bagus ya kita sebut bagus saja begitu. Itu alhamdulillah. Semua alhamdulillah, baik sekali, responnya sangat baik sekali, sangat mature, sangat dewasa. Kemudian melihat keadaan seperti itu pun saya harap bisa lebih baik lagi, belajar lagi yang bagus. Sebelum kalian itu datang ke warung-warung seperti itu, mending belajar aja dulu yang benar begitu. Ya, dan kalaupun misalkan mau tadi ya kata wakil bupati itu bawa Satpol PP begitu. Jadi supaya ada legalitas lah, nggak jadi ribet, nggak jadi riweuh sama netizen begitu. Ini mudah-mudahan video ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.